Halo Gan, ketemu lagi dengan channel Japrel Supriyadi. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya Gan. Semoga Agan sehat, lancar rezekinya, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Selamat mendengarkan. Chen Ping. Ziyuan melangkah maju untuk menghentikan Chen Ping. Meskipun dia tahu Chen Ping juga sangat kuat, Jun Buhui terlalu kuat, terutama karena dia juga tahu asal-usul ruang, yang merupakan kartu trufnya. Jika Anda terjebak di luar angkasa oleh pihak lain, itu sama saja dengan bunuh diri yang sia-sia. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Chen Ping tersenyum pada Ziyuan. Melihat ekspresi Chen Ping dan Ziyuan, Wu Hao langsung mengerti apa yang terjadi di antara mereka. Tatapan yang mereka berikan satu sama lain jelas merupakan hasil dari penerobosan lapisan tabu terakhir. Pendeta Tao Huji memandang Chen Ping dan Ziyuan, lalu tak kuasa menahan desahan. Chen Ping bersikap lunak kepada semua orang, dan ia tak bisa mengawasi Chen Ping demi muridnya. Hu Mazi melangkah maju dan berbisik kepada Chen Ping, "Chen Ping, jika kau ingin melawan Jun Buhui, apakah kau ingin aku diam-diam memberimu 2 jimat? Tidak perlu menggunakan cara kotor untuk menghadapi bocah nakal ini." Chen Ping tersenyum. "Baiklah, hati-hati," kata Hu Mazi, lalu dengan raut wajah yang jenaka, "Apa kau berselingkuh dengan si Yuan ini? Tatapan matamu sepertinya tidak benar." "Tidak, aku belum melewati langkah terakhir." Chen Ping menggelengkan kepalanya. "Itu tidak mungkin. Dari cara si Yuan memandangmu, jelas kita pernah berhubungan intim sebelumnya, dan dia juga menganggap dirinya wanitamu." Hu masih agak ragu. Lagi pula, dia sangat pandai menilai orang, terutama perempuan. "Sebenarnya tidak, tapi aku menjilatnya." Chen Ping berkata dengan sedikit malu. "Brengsek." Hu Mazi tertegun sejenak, lalu mengacungkan jempol, "Kamu benar-benar hebat dalam hal ini. Aku mengagumimu, aku mengagumimu. Kalau mau mati, cepatlah. Kenapa masih ragu-ragu?" Jun Buhui mulai sedikit tidak sabar. Chen Ping menghampiri Jun Buhui dengan seringai di wajahnya, "Biasanya aku tidak suka memukul anak-anak, tapi hari ini aku berbeda." Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu Jun Buhui berbicara, Chen Ping meninjunya. Tinju cahaya suci. Pukulan ini langsung meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan tinju Chen Ping menjadi sebesar gunung. Saat cahaya keemasan tiba-tiba muncul, medan perang diselimuti cahaya yang menyilaukan, dan tinju Chen Ping, sebesar gunung, menghantam langsung ke wajah Jun Buhui sambil mengeluarkan suara siulan angin. Pupil mata Jun Buhui sedikit mengecil. Meskipun terkejut, ia tetap tenang. Tubuhnya tiba-tiba melayang mundur beberapa kaki, nyaris menghindari pukulan kuat itu. Tinju itu menghantam udara, dan dengan suara "bang" yang keras, lubang besar sedalam sekitar 10 kaki langsung hancur di tanah, dengan kerikil beterbangan dan asap serta debu memenuhi udara. Menarik. Jun Buhui membersihkan debu di ujung bajunya, dan untuk pertama kalinya, raut wajah serius muncul di wajah mudanya. Pantas saja dia berani bicara begitu arogan. Dia sedikit lebih kuat daripada Ming Wang si setengah binatang itu. Chen Ping mencibir, mengubah langkahnya, dan mendekati Jun Buhui seperti hantu, meninjunya satu demi satu. Setiap pukulan dibalut dalam cahaya keemasan yang cemerlang, dan hembusan angin tinju setajam pisau, memaksa Jun Buhui untuk terus menghindar. Pukulannya begitu cepat sehingga hampir mustahil untuk ditangkap dengan mata telanjang. Yang ia lihat hanyalah bayangan-bayangan keemasan yang terjalin di medan perang, seperti jaring yang tak tertembus, menyelimuti Jun Buhui dengan erat. Kecepatannya luar biasa. Di tengah perjalanan mendaki gunung, Han Lai berseru kaget, kecepatan rekan Daois Chen tidak kalah sedikit pun dari Jun Buhui. Ziyuan mencengkeram ujung bajunya erat-erat, matanya penuh kekhawatiran, tetapi juga dengan sedikit keyakinan, dia telah melihat kekuatan Chen Ping dan tahu bahwa dia sama sekali bukan orang yang gegabah. Wu Hao mengelus jenggotnya, keputusasaan di wajahnya perlahan memudar,
digantikan secercah harapan. Chen Ping ini benar-benar menyembunyikan sesuatu dengan sangat baik. Mungkin dia benar-benar bisa mengalahkan Jun Buhui. Di medan perang, Jun Buhui berhasil menghindari puluhan pukulan berturut-turut, tetapi akhirnya terkena pukulan di bahunya. Kekuatan spiritual keemasan langsung menyerbu tubuhnya. Ia mengerang dan terhuyung mundur 2 langkah. Sebuah lubang hitam terbakar di bahunya, dan udara dipenuhi aroma samar terbakar. Kamu membuatku jengkel. Suara Jun Buhui berubah dingin, dan energi iblis melonjak di sekelilingnya. Kabut hitam mengembun menjadi puluhan bilah iblis tajam, melesat ke arah Chen Ping bagai hujan badai. Chen Ping tidak menghindar atau menghindar, dan cahaya keemasan di sekelilingnya tiba-tiba melonjak, membentuk perisai cahaya yang kokoh. Suara, ding-ding-dang-dang, yang tajam terus terdengar. Bilah-bilah sihir menghantam perisai cahaya dan hancur berkeping-keping, berubah menjadi serpihan energi sihir dan menghilang. Dia memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan serangan balik, melompat, dan mengayunkan kaki kanannya dengan kekuatan yang luar biasa, menendang pinggang Jun Buhui. Jun Buhui buru-buru mengangkat tangannya untuk menangkis, tetapi dengan suara, bang, ia merasakan lengannya mati rasa dan ditendang ke belakang, menghantam batu besar dengan keras, yang seketika hancur. Bagaimana itu mungkin? Beberapa orang di kamp kultivator iblis berseru. Mereka tak menyangka Jun Buhui, yang tampak kekanak-kanakan namun mampu mengalahkan Raja Ming setengah binatang, akan ditindas oleh Chen Ping. Soul Devourer duduk di punggung singa, kilatan kejutan melintas di rongga matanya yang cekung, lalu ekspresinya kembali tenang sedingin es. Jangan khawatir, yang terbaik belum datang. Jun Buhui berdiri dari reruntuhan, menyingkirkan debu di sekujur tubuhnya, sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya, namun matanya menyala-nyala dengan semangat juang. Sepertinya aku tidak bisa menghadapimu kecuali aku menunjukkan kemampuanku yang sebenarnya. Ia perlahan mengangkat tangannya, dan ruang di sekitarnya mulai terdistorsi lagi. Sebuah kekuatan aneh yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya menyebar, dan bebatuan di sekitarnya mulai melayang di udara dan berputar perlahan. Itu asal-usul luar angkasa lagi. Ekspresi Fan Tianyu berubah, rekan Taois Chen, hati-hati. Chen Ping tetap tenang, bahkan dengan senyum tipis di bibirnya, seolah-olah dia tidak menganggap serius kekuatan mengerikan ini sama sekali. Ia berdiri di sana, tangannya di belakang punggung, menatap Jun Buhui dengan tenang. Tatapannya yang penuh percaya diri perlahan-lahan menenangkan orang-orang di kamp kultivator. Kurungan ruang, Jun Buhui menggeram dan mendorong tangannya ke depan. Dalam sekejap, ruang di sekitar Chen Ping membeku seperti danau beku, dan perisai cahaya keemasannya berhenti berfluktuasi. Tubuhnya terkunci rapat, dan ia bahkan tidak bisa menggerakkan jari-jarinya. Hahaha, dia dikurung. Kita lihat saja seberapa sombongnya dia kali ini. Sorak-sorai meletus di perkemahan pembudidaya setan. Jantung Ziyuan langsung berdebar kencang. Ia ingin segera maju, tetapi dihentikan oleh Wu Hao, percayalah. Jun Buhui perlahan berjalan ke arah Chen Ping, senyum kemenangan tersungging di wajahnya. Mana kesombonganmu tadi? Bukankah kau masih terjebak olehku seperti anjing sekarang? Dia memadatkan pedang sihir hitam di tangan kanannya dan perlahan mengarahkannya ke alis Chen Ping, bersiaplah untuk mati. Tepat saat pedang ajaib itu hendak menusuk Chen Ping tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan penuh percaya diri, dengan kemampuan sekecil itu, kau berani pamer di hadapanku. Sebelum dia selesai bicara, api tiba-tiba berkobar di bawah kakinya, langkahnya tiba-tiba berubah, dan tubuhnya bergoyang pelan bagaikan catkin yang tertiup angin, dan dia benar-benar menggambar sebuah lengkungan aneh di dalam ruang terbatas. Langkah pengendalian kebakaran. Chen Ping menggunakan kemampuan lompatan luar angkasa dari Fire Control Step untuk melarikan diri dari kurungan luar angkasa. Detik berikutnya, cahaya keemasan menyambar, dan sosok Chen Ping muncul dari udara tipis beberapa kaki jauhnya, dan kekuatan pengurungan ruang langsung hilang. Apa? Jun Buhui tertegun, senyum di wajahnya membeku,
bagaimana mungkin kau bisa melepaskan diri dari kurungan spasial? Orang-orang yang berada di tengah gunung juga tersentak, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Apa itu tadi? Lompatan angkasa. Hanlai bergumam pada dirinya sendiri. Humazi menepuk pahanya dan tertawa, anak ini benar-benar punya rencana cadangan. Chen Ping melenturkan pergelangan tangannya dan berkata dengan tenang, itulah kekuatan luar angkasa, siapa yang tidak mengetahuinya. Ia kembali menggerakkan kakinya, dan sosoknya berkelebat terus-menerus, meninggalkan beberapa bayangan di medan perang. Setiap kilatan akurat menghindari pandangan Jun Buhui. Wajah Jun Buhui berubah drastis, dan dia buru-buru menggunakan kekuatan ruang untuk menyelidiki, tetapi dia tidak dapat mengunci posisi Chen Ping sama sekali. Tidak dapat menemukan saya, suara Chen Ping datang dari belakang Jun Buhui. Jun Buhui tiba-tiba berbalik dan menusuk ke belakang dengan pedang ajaib, namun meleset. Pada saat ini, cahaya keemasan datang dari samping dan menghantam punggungnya dengan keras. Jun Buhui meludahkan darah dan terhuyung maju beberapa langkah. Sebelum ia sempat berdiri tegak, tinju Chen Ping kembali menyerang. Bayangan tinju emas itu melonjak bagai air pasang, dan setiap gerakannya mengenai titik-titik vital. Jun Buhui dipukul mundur selangkah demi selangkah dan hanya bisa menggunakan energi sihirnya untuk melawan. Meskipun kekuatan spasialnya aneh, dia tidak mampu mengunci posisi Chen Ping dan hanya bisa menerima pukulan secara pasif. Aku tidak percaya. Jun Buhui meraung marah dan membanting tangannya ke tanah, ruang angkasa runtuh. Dalam sekejap, ruang puluhan kaki yang berpusat padanya mulai terpelintir dan menyusut dengan hebat, dan bebatuan di sekitarnya runtuh dan berubah menjadi bubuk. Ini jurus pamungkasnya. Begitu jurus ini digunakan, semua yang ada dalam jangkauannya akan hancur berkeping-keping oleh kekuatan ruang. Semua orang di perkemahan biksu berseru kaget, dan Taois Wuji bahkan siap memberikan pertolongan. Namun Chen Ping tetap tenang. Ia berdiri di tengah ruang yang runtuh. Bukan saja ia tidak panik sama sekali, ia malah perlahan mengangkat tangan kanannya, dan cahaya abu-abu redup muncul di telapak tangannya. Kekuatan macam apa itu? Wu Hao mengerutkan kening. Dia belum pernah melihat aura seperti itu sebelumnya. Tepat saat kekuatan runtuhnya ruang hendak menyentuh Chen Ping, cahaya abu-abu di telapak tangannya tiba-tiba meledak, dan kekuatan misterius menyebar. Sebuah pemandangan aneh terjadi, ruang yang awalnya terdistorsi secara dahsyat perlahan melambat, dan tren keruntuhan mulai berbalik. Batu-batu yang telah berubah menjadi bubuk justru kembali mengembun dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Waktu, asal-usul waktu. Pendeta Tao Wuji berteriak kaget, matanya dipenuhi ketidakpercayaan, dia benar-benar menguasai dua kekuatan dasar waktu dan ruang di saat yang bersamaan. Kata-kata itu menggelegar di telinga semua orang bagai guntur. Para biksu terbelalak lebar dan menatap sosok yang berdiri dengan tenang di tengah medan perang, wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan kekaguman. Menguasai dua jenis kekuatan asli pada saat yang sama tidak pernah terjadi dalam sejarah surga ke-6. Wajah Jun Buhui langsung memucat. Ia terhuyung mundur beberapa langkah, matanya dipenuhi ketakutan, mustahil. Ini mustahil, bagaimana mungkin kau bisa menguasai asal-usul waktu? Chen Ping perlahan menyingkirkan cahaya di telapak tangannya dan berjalan menuju Jun Buhui selangkah demi selangkah. Setiap langkah yang diambilnya membuat tanah sedikit bergetar. Sudah kubilang, aku tak perlu mengerahkan seluruh kekuatanku untuk menghadapimu. Suaranya tenang, tetapi mengandung tekanan yang tak terbantahkan. Sekarang, saatnya untuk mengakhiri. Sosok Chen Ping melesat dan seketika muncul di hadapan Jun Buhui. Ia mengepalkan tangan kanannya, yang membawa kekuatan spiritual keemasan dan cahaya abu-abu redup, menghantam dada Jun Buhui dengan keras. Jun Buhui ingin menghindar, tetapi mendapati tubuhnya terpenjara oleh kekuatan waktu dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak, dia mengeluarkan raungan putus asa. Ledakan, tinju itu menghantam dada Jun Buhui dengan keras.
Kekuatan spiritual emas langsung menghancurkan meridiannya, dan kekuatan waktu mulai mengikis jiwanya. Jun Buhui memuntahkan seteguk darah, tubuhnya terpental mundur seperti layang-layang yang talinya putus, jatuh tersungkur ke tanah, tak mampu bergerak. Energi iblisnya cepat menghilang, auranya semakin melemah, dan jelas ia telah kehilangan kemampuan bertarungnya sepenuhnya. Medan perang hening sejenak. Sesaat kemudian, sorak-sorai memekakkan telinga terdengar di perkemahan para biarawan, lebih keras dari sebelumnya. Kita menang, kita menang. Rekan Taois Chen sangat kuat. Dia bahkan mengalahkan Jun Buhui, sang pengendali asal-usul ruang angkasa. Menguasai hakikat waktu dan ruang secara bersamaan, rekan Taois Chen sungguh yang terbaik di dunia. Ziyuan tidak bisa lagi menahan kegembiraannya dan berlari ke arah Chen Ping, matanya penuh kegembiraan dan kekaguman. Wu Hao, Fan Tianyu dan yang lainnya juga melangkah maju, membungkuk pada Chen Ping, wajah mereka penuh kekaguman. Rekan Taois Chen, terima kasih banyak telah membalikkan keadaan. Suara Wu Hao bergetar karena kegembiraan. Fan Tianyu pun menyingkirkan kesombongannya dan berkata dengan tulus, kekuatan rekan Taois Chen jauh melebihi kekuatanku. Aku yakin. Chen Ping melambaikan tangannya, mengalihkan pandangannya ke arah para kultivator iblis. Suaranya lantang dan provokatif, Soul Devourer, inikah bawahan yang kau banggakan? Apakah ada pemuda yang lebih kuat? Kirim mereka keluar, jangan sembunyikan mereka. Keheningan menyelimuti perkemahan para pembudidaya iblis. Para pembudidaya iblis yang sebelumnya berteriak kini menundukkan kepala dan tak seorang pun berani menjawab. Jun Buhui sudah menjadi yang terkuat di antara generasi muda mereka. Bahkan ia dikalahkan oleh Chen Ping tanpa ada kesempatan untuk melawan. Siapa lagi yang bisa menerima tantangan itu? Wajah Soul Devourer begitu muram hingga air seakan menetes darinya. Niat membunuh berputar-putar di rongga matanya yang kosong, tetapi ia tak berdaya. Dia tahu bahwa mengirim orang untuk bertempur lagi hari ini hanya akan mendatangkan penghinaan atas dirinya sendiri. Melihat tak satu pun kultivator iblis yang merespons, Chen Ping menyeringai mengejek. Apa, tak ada yang berani menyerang? Mana kesombonganmu tadi? Ia melangkah maju, dan cahaya keemasan dan abu-abu menyembur keluar dari tubuhnya secara bersamaan. Tekanan kuat menyelimuti seluruh perkemahan para pembudidaya iblis. Jika tidak ada yang berani datang, cepat bawa orang-orangmu dan keluar dari surga keenam. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Para pembudidaya iblis terpaksa mundur berkali-kali karena tekanan ini, wajah mereka penuh ketakutan. Jika kamu kalah, kamu bisa pergi sekarang. Wu Hao menatap dewa pemakan jiwa. Meninggalkan. Soul Devourer tersenyum dingin, kilatan sinis di bibirnya, mau aku pergi. Tidak semudah itu. Sebelum selesai bicara, ia tiba-tiba mengangkat tangan dan melambaikan lengan bajunya, berteriak dengan keras, pasukan jiwa iblis, bunuh. Rebutkan buku pengorbanan untukku. Mengikuti perintah ini, puluhan ribu jiwa iblis di belakangnya mengeluarkan raungan melengking pada saat yang sama, dan kabut hitam di sekitar mereka tiba-tiba melonjak, menyapu ke arah perkemahan para biarawan seperti banjir. Roh-roh jahat ini memiliki bentuk yang berbeda-beda, beberapa memegang pedang tulang panjang yang bilahnya mengeluarkan bau darah, beberapa memiliki taring hitam di mulut mereka, dengan benang-benang jiwa yang penuh kebencian melilit tubuh mereka, beberapa bahkan berubah menjadi bayangan hitam tembus cahaya, bergerak melalui tim seperti hantu. Gerombolan roh jahat yang padat itu menghalangi langit, mengubah seluruh langit menjadi warna tinta gelap, bahkan sinar matahari pun ikut tertutup seluruhnya. Pemakan jiwa, kau tak menepati janjimu. Wu Hao sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Ia menunjuk sosok di punggung singa dan mengutuk, sebagai Raja Iblis, kau sungguh berbahaya. Apa kau tidak takut diejek oleh para kultivator dunia? Soul Devourer tertawa terbahak-bahak seperti gong patah, suaranya penuh penghinaan. Reputasi, omong kosong macam apa itu? Apa itu bisa dibandingkan dengan kodeks pengorbanan? Yang kuinginkan adalah kendali atas surga keenam.
Soal reputasi, itu tak ada gunanya. Ia menepuk surai singa itu, dan binatang raksasa itu meraung keras, mengguncang lembah. Ia menghentakkan kaki di tanah dengan keempat kukunya, lalu melesat ke perkemahan para biarawan bersamanya bagai anak panah. Aolai! Wu Hao menoleh ke arah komandan Garda Kekaisaran di belakangnya, suaranya serak karena marah, pimpin Garda Kekaisaran untuk menghadapi musuh. Sekalipun kita mati hari ini, kita harus mempertahankan langit keenam. Aku mematuhi perintahmu. Aolai berlutut dengan satu kaki, baju zirahnya beradu dengan suara yang menggelegar. Ia tiba-tiba berdiri, menghunus pedang besi hitam dari pinggangnya, dan berteriak dengan tegas, para pengawal kekaisaran, dengarkan perintahku. Bentuk barisan kalian untuk menghadapi musuh. Bunuh, membunuh. Puluhan ribu pengawal istana berteriak serempak, dan gelombang suara tersebut membuat bebatuan di sekitarnya bergetar. Mereka mengenakan baju besi hitam tebal, memegang tombak dan pedang panjang, dan dengan cepat membentuk formasi persegi rapi, dengan prajurit perisai di depan, prajurit tombak di belakang, dan prajurit pedang di sisi tubuh, menyerbu ke arah pasukan jiwa iblis bagaikan penghalang baja. Membunuh. Para pendeta dari ras manusia dan binatang juga mengangkat senjata mereka dan menyerbu maju bersama para pengawal kekaisaran. Sesaat, teriakan-teriakan pembunuhan, benturan senjata, jeritan, dan raungan saling terkait, memekakkan telinga. Sebuah pertempuran brutal yang melanda seluruh surga keenam telah dimulai. Yang pertama bertabrakan adalah Imperial Guard Palankes dan Demon Soul Vanguard. Tombak-tombak di tangan pengawal istana menikam dengan ganas ke arah jiwa-jiwa iblis, namun sebagian besar tombak menembus langsung tubuh jiwa halus mereka dan sama sekali tidak menimbulkan kerusakan. Namun, bilah tulang di tangan roh iblis dapat dengan mudah menembus baju zirah dan menusuk daging dan darah prajurit. Seorang prajurit muda dari Garda Kekaisaran baru saja menusukkan tombaknya ke arah roh iblis ketika tenggorokannya terpotong oleh bilah tulang lawan. Darah mengucur deras. Ia menutupi lehernya dengan kedua tangan, matanya penuh keengganan, dan perlahan jatuh ke tanah. Tubuhnya dengan cepat dilahap oleh roh iblis itu. Gunakan kekuatan spiritual untuk melekat pada senjata. Jiwa takut akan serangan spiritual. Aolai meneriakkan peringatan, mengayunkan pedang panjang di tangannya. Energi spiritual keemasan melekat pada bilahnya, dan dengan satu tebasan, ia menyerang jiwa iblis. Jiwa iblis itu menjerit nyaring, dan tubuh jiwanya langsung terbakar oleh energi spiritual, berubah menjadi gumpalan asap hitam dan menghilang. Para prajurit bereaksi satu demi satu, menyalurkan kekuatan spiritual mereka ke senjata mereka dan melancarkan serangan lain. Kali ini, jiwa-jiwa iblis akhirnya mulai menderita korban, dan kabut jiwa hitam terus menghilang, tetapi jumlah jiwa iblis terlalu besar. Begitu satu kelompok jatuh, lebih banyak jiwa iblis segera melonjak, seperti gelombang pasang yang tak berujung, terus-menerus menyerang formasi penjaga kekaisaran. Hanlai memegang pedang lebar di tangannya, dan api pada pedang merah menyala itu berkobar dengan dahsyat. Setiap kali ia mengayunkan pedang itu, ia dapat menciptakan lautan api, menyelimuti puluhan jiwa iblis. Jiwa iblis itu berjuang mati-matian di lautan api dan segera terbakar menjadi abu. Tepat waktu, Hanlai tertawa keras, melompat, dan menebas jenderal jiwa iblis yang memegang dua kapak. Sang jenderal meraung, menyilangkan kapak-kapaknya untuk menangkis, dan dengan bunyi dentang, kapak-kapak itu terbakar merah oleh api, dan jiwa sang jenderal pun terbakar, mengeluarkan semburan asap hitam. Namun, saat Hanlai memaksa jenderal roh iblis itu mundur, lebih banyak lagi roh iblis menyerbu dari belakangnya, dan bilah-bilah tulang yang padat menusuk ke arah punggungnya. Hati-hati, Ziyuan tiba tepat waktu, mengayunkan pedang di tangannya, dan kekuatan spiritual hijau menyapu seperti angin puyuh, menangkis serangan bilah tulang satu demi satu. Dia dan Hanlai berdiri saling membelakangi, pedang panjang dan pedang lebar mereka bekerja dalam harmoni yang sempurna, terus-menerus membunuh roh-roh jahat di sekitarnya. Terima kasih.
Han Lai menarik napas dan menyeka keringat di wajahnya. Terlalu banyak jiwa iblis. Ini bukan solusi. Tunggu, pasti ada jalan. Ziyuan menggertakkan giginya dan kembali menusukkan pedang di tangannya, menembus dada jiwa iblis. Selain jiwa-jiwa iblis ini, ada juga puluhan ribu pembudidaya iblis yang memanfaatkan kesempatan untuk melancarkan serangan besar-besaran. Di surga ke-6, status mereka sebagai pembudidaya iblis lebih rendah daripada manusia dan binatang, dan bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk dibandingkan dengan para dewa di kerajaan Tuhan. Namun kini, mereka akhirnya punya kesempatan untuk pamer, dan para pembudidaya setan ini berjuang demi hidup mereka. Kekuatan spiritual keemasan di sekitar Fan Tianyu melonjak, dan Golden Sky Divine Fist miliknya melancarkan pukulan demi pukulan, setiap pukulan mampu menghancurkan beberapa jiwa iblis. Ia menyerbu ke dalam jiwa-jiwa iblis bagaikan seekor harimau ganas, dan kemanapun ia lewat, jiwa-jiwa iblis itu pun menghilang. Raksasa jiwa iblis yang besar mengayunkan palu raksasa ke arahnya. Fan Tianyu sama sekali tidak takut. Ia bergegas menuju palu raksasa itu dan menghantamnya dengan keras. Dengan suara, bang, palu raksasa itu terbanting, dan raksasa jiwa iblis pun terkejut dan mundur berkali-kali. Fan Tianyu memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejar dan meninju dada raksasa itu, dan tubuh jiwa raksasa itu pun hancur seketika. Tetapi pada saat ini, puluhan roh iblis yang memegang tombak menyerbu dari segala arah dan mengepung Fan Tianyu. Tombak itu menusuknya bagai ular berbisa. Fan Tianyu hanya bisa terus mengayunkan tinjunya untuk melawan. Tak lama kemudian, ia memiliki beberapa luka di sekujur tubuhnya, dan kekuatan spiritual emasnya perlahan meredup. Meskipun Raja Setengah Binatang Ming pernah terluka parah oleh Jun Buhui sebelumnya dan kekuatan spiritualnya belum pulih sepenuhnya, ia masih berhasil berdiri saat ini. Garis-garis emas di tubuhnya muncul kembali, dan cakar harimaunya memancarkan cahaya tajam. Ia meraung marah dan menerkam sekelompok jiwa iblis. Dengan lambaian cakar harimaunya, ia mencabik-cabik jiwa beberapa jiwa iblis. Seorang perapal mantra jiwa sihir menggumamkan sesuatu, dan rune kutukan hitam yang tak terhitung jumlahnya beterbangan ke arahnya. Raja Setengah Binatang tak mampu menghindar dan terkena rune tersebut. Tiba-tiba, asap hitam mengepul dari tubuhnya, dan rasa sakit yang hebat muncul dari lukanya. Berarti, Raja Setengah Binatang meraung, menahan rasa sakit, menerkam penyihir jiwa iblis, dan mencabik-cabiknya dengan satu cakar. Akan tetapi, dia sendiri telah menghabiskan terlalu banyak energi spiritual, dan dia terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Di medan perang, darah dan daging beterbangan di mana-mana dan mayat-mayat menumpuk seperti gunung. Para pendeta dari ras manusia dan binatang berjatuhan satu demi satu, darah mereka mewarnai tanah menjadi merah, berkumpul menjadi aliran merah dan mengalir ke kejauhan. Gunung-gunung di langit ke-6 terus runtuh selama pertempuran sengit, dan batu-batu besar berguling turun dari puncak gunung, menewaskan banyak biksu dan roh-roh jahat. Sungai itu berubah menjadi merah karena darah, ikan dan udang terbalik, dan seluruh dunia hancur dalam kekacauan ini, seolah-olah akan hancur kapan saja. Wu Hao berdiri di belakang perkemahan, menyaksikan para biksu terus berjatuhan, hatinya pedih. Ia tahu jika ia terus bertarung seperti ini, seluruh pasukan akan musnah. Ia harus menemukan jalan keluar sesegera mungkin. Tangkap pemimpinnya dulu. Tatapan tajam melintas di mata Wu Hao. Ia menoleh ke Taois Wuji dan Chen Ping di sampingnya dan berkata, selama kita membunuh pemakan jiwa, pasukan jiwa iblis akan kehilangan pemimpin dan secara alami akan runtuh. Ayo kita serang bersama dan bunuh dia. Bagus. Pendeta Tao Wuji mengangguk, lalu dengan lambaian pengocok di tangannya, kekuatan spiritual putih menyapu roh-roh jahat di sekitarnya bagai pedang tajam. Ikuti aku. Chen Ping menggenggam pedang pembunuh naga erat-erat di tangannya. Cahaya keemasan berkelap-kelip di badan pedang, memancarkan aura suci yang kuat. Ia mengikuti Wu Hao dan Taois Wuji, menghunus pedang pembunuh naga.
Setiap tebasan pedang mampu membelah beberapa jiwa iblis menjadi dua, mengukir jalan berdarah menembus kerumunan jiwa iblis yang padat. Jiwa iblis ingin menyerang Wu Hao dari samping, tetapi Chen Ping sigap dan cekatan, ia pun membelahnya menjadi dua dengan satu pedang, dan jiwa iblis itu pun lenyap seketika. Mau membunuhku, angan-angan, pemakan jiwa segera menyadari niat mereka, mencibir, dan berteriak di belakangnya, dua tetua Wushuang, hentikan mereka. Saat kata-katanya itu diucapkan, dua sosok bergegas keluar dari tim jiwa iblis seperti hantu dan mendarat di depan sang pemakan jiwa. Mereka adalah dua lelaki tua berambut putih, mengenakan jubah tau abu-abu, wajah mereka ditutupi kerutan, tetapi mata mereka setajam elang. Mereka masing-masing memegang pedang panjang di tangan mereka, dengan aura pedang tajam yang terpancar dari badan pedang. Mereka adalah asisten paling handal di bawah komando Soul Devourer, pedang ilahi yang tak tertandingi. Lawanmu adalah kami. Orang tua di sebelah kiri berbicara dengan dingin, suaranya setajam es. Dia mengayunkan pedang di tangannya, dan energi pedang yang tajam melesat ke arah Wu Hao bagaikan kilat, mencabik-cabik udara dimanapun ia lewat. Tepat waktu, pendeta Tao Huji sama sekali tidak panik. Ia menjentikkan kocokannya, dan kekuatan spiritual putih mengembun menjadi perisai cahaya tebal, menghalangi Wu Hao. Dengan suara, bang, yang keras, energi pedang bertabrakan dengan perisai cahaya, menyebabkan fluktuasi kekuatan spiritual di seluruh langit. Sebuah retakan muncul pada perisai cahaya, dan Taois Wuji terkejut dan mundur dua langkah. Melihat hal itu, lelaki tua di sebelah kanan pun melancarkan serangan. Dia mengayunkan pedangnya, dan aura pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Chen Ping bagaikan hujan badai, masing-masing aura pedang mengandung kekuatan yang dahsyat. Mata Chen Ping terfokus, lalu dia mengayunkan pedang pembunuh naga dengan cepat di tangannya, membentuk jaring pedang emas yang menghalangi semua energi pedang. Suara, ding-ding-dang-dang, yang tajam tak henti-hentinya. Energi pedang bertabrakan dengan pedang pembunuh naga, lalu dilarutkan oleh kekuatan suci dan menghilang di udara. Sungguh pedang ajaib, pria tua di sebelah kanan tampak berkilat keserakahan di matanya. Nak, serahkan pedangmu padaku, dan aku akan mengampuni nyawamu. Datanglah dan ambil sendiri jika kau bisa. Chen Ping mencibir, melompat, dan pedang pembunuh naga, dengan cahaya keemasan, menyambar lelaki tua itu bagai guntur. Orang tua itu tidak berani gegabah dan segera mengayunkan pedangnya untuk melawan. Bersambung, nantikan kisah berikutnya.